Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikram Alfiansyah dari Program Studi Pendidikan Geografi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi terkait analisis wilayah tata ruang atau sering disingkat dengan AWTR. Baiklah, sebelum saya menjelaskan lebih jauh tentang materi ini, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan analisis, apa itu wilayah, dan apa itu tata ruang. Jadi kita masuk dalam poin pertama terkait definisi analisis. Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. Kemudian kita masuk di poin kedua terkait wilayah. Wilayah di sini adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional. Kemudian poin ketiga yakni tata ruang. Jadi tata ruang di sini adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. Sedangkan poin keempat, ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, ruang udara, termasuk di dalam bumi sebagai salah satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. Jadi tadi beberapa pengertian terkait analisis dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk di pola ruang, ada distribusi. Distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Kemudian kita masuk di struktur ruang. Struktur ruang di sini adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan sarana dan prasarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Baik, selanjutnya kita masuk di jenis perencanaan tata ruang. Jadi jenis perencanaan tata ruang di sini, yang pertama, perencanaan tata ruang terbagi menjadi tiga bagian. Di antaranya, yang pertama ada perencanaan tata ruang wilayah nasional. Kemudian yang dimana perencanaan tata ruang wilayah nasional di sini sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara yang dijadikan sebagai acuan untuk perencanaan jangka panjang. Jangka waktu perencanaan tata ruang wilayah nasional adalah 20 tahun. Selama 5 tahun sekali akan dilakukan peninjauan. Rencana tata ruang wilayah nasional memuat terkait beberapa hal. Di antaranya di sini ada yang pertama, penyusunan rencana pembangunan jangka panjang nasional. Kemudian yang kedua ada penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional. Ketiga ada pemanfaatan ruang dan pengendalian ruang di wilayah nasional. Kemudian 4 ada perwujudan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah, provinsi, serta keserasian antar sektor. Kemudian yang kelima ada penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi. Keenam, penataan ruang kawasan strategis nasional. Ketujuh, penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten dan kota. 8. Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah nasional. 9. Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah nasional meliputi kebijakan perkembangan struktur ruang dan pola ruang. Jadi 9 sini kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah nasional meliputi kebijakan pengembangan struktur ruang dan pola ruang. Kemudian struktur ruang wilayah nasional
meliputi akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah, kualitas dan jangkauan pelayanan, jaringan prasarana, transportasi, telekomunikasi, energi dan sumber daya air. Kemudian pola ruang wilayah nasional memiliki 3 bagian, yaitu kawasan lindung, kawasan budidaya, dan kawasan strategis nasional dengan tujuan sebagai berikut. 1. Tujuan penataan ruang wilayah nasional mewujudkan beberapa hal, diantaranya ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Kemudian yang ketiga, keharmonisan antara lingkungan, alam, dan lingkungan buatan. Keempat, keterpaduan pemanfaatan ruang darat, laut, dan udara termasuk ruang di dalam bumi. Kelima, keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota. Kemudian yang keenam, pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kemudian yang kedua, terkait perencanaan tata ruang wilayah provinsi. Kemudian rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah provinsi dalam penyusunan harus mengacu pada rencana tata ruang wilayah nasional. Pedoman tersebut dalam bidang penataan ruang dan rencana pembangunan jangka panjang daerah. Rencana tata ruang wilayah provinsi memuat diantaranya: pertama, 1. Tujuan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah provinsi. Kemudian yang kedua, rencana struktur ruang wilayah provinsi meliputi sistem perkotaan yang berkaitan dengan kawasan pedesaan. Kemudian yang ketiga, penetapan kawasan strategis provinsi. Kemudian yang keempat, arahan pemanfaatan ruang wilayah yang berisi indikasi program utama jangka menengah 5 tahunan. Kemudian yang kelima, arahan tata ruang wilayah provinsi yang berisi arahan peraturan zonasi, sistem provinsi, arahan perizinan, dan lainnya. Tujuan penataan ruang wilayah provinsi merupakan arahan perwujudan ruang wilayah provinsi yang diinginkan pada masa yang akan datang. Beberapa dari penataan ruang wilayah provinsi adalah: yang pertama di sini ada sebagai dasar untuk memformulasi kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah provinsi. Kemudian yang kedua, memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam rencana tata ruang wilayah. Kemudian ketiga, sebagai dasar dalam penetapan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi. Kemudian ketiga, rencana tata ruang wilayah kabupaten atau kota. Sesuai Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang pasal 11 ayat 2, pemerintah daerah kabupaten berwenang dalam melaksanakan penataan ruang wilayah kabupaten. Penataan tersebut meliputi perencanaan tata ruang wilayah kabupaten, pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten. Fungsi rencana tata ruang wilayah kabupaten atau kota diantaranya: 1. Acuan dalam pemanfaatan ruang atau pengembangan wilayah kabupaten atau kota. 2. Acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah kabupaten atau kota. 3. Acuan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Kemudian yang keempat, acuan lokasi investasi dalam wilayah kabupaten kota yang dilakukan pemerintah, masyarakat, dan swasta. Kelima, pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah kabupaten atau kota. 6. Acuan dalam administrasi pertahanan. 4. Rencana tata ruang wilayah dapat beberapa, yaitu mewujudkan keterpaduan pembangunan dalam wilayah kabupaten dan kota. 2. Mewujudkan keserasian pembangunan wilayah kabupaten, kota, dan wilayah sekitarnya. 3. Menjamin terwujudnya tata ruang wilayah kabupaten atau kota yang berkualitas. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini terkait analisis wilayah dan tata ruang. Adapun apabila ada kesalahan kata yang saya ucapkan, mohon pengertiannya. Kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.